Di dalam persoalan sesungguhnya nyata perbuatanku. Jangan marah kalau ada orang menghakimimu. Jangan marah kalau orang merugikanmu. Karena sesungguhnya apa yang diambil daripadamu mungkin 10, sesungguhnya 100 sudah nunggu. Saudara harus hidup apa kata Tuhan, apa kata Dia, bukan kata Dia yang ada di bumi. Jangan bergantung dengan apa kata orang. Saudara harus punya prinsip dalam hidup. Aku hidup apa kata Tuhan. Engkau Allah yang berjanji Tuhan. Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Janjimu Kau menyembuhkan kami. Janjimu Engkau memberkati kami. Janjimu Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Dan kami terima janjimu itu Tuhan. Terjadi hanya di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih.
Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang Dia butuhkan hanya iman kepercayaan kita. Dia menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Dia berjanji Dia akan mengangkat kehidupan kita. Kau tak pernah kecewakan aku, Yesus. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau pernah kecewakan aku, Yesus. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, Terima kasih Bapa Surgawi, untuk Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber jawaban kami. Biarlah pagi hari ini sebelum kami sehidangan, mari Tuhan pulihkan kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Jika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Jika kami melakukan sebuah kesalahan dan dosa, mari Tuhan, supaya tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan minum tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Sebab itu ampuni kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu, yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar dan kita akan memahami sebuah kebenaran firman. Dan hari-hari ini ada banyak hal yang kita lewati. Dan saya mau kasih gambaran buat saudara bahwa mari dengan tema pagi hari ini, saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kekuatan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah suatu tema kita. Ya, kekuatan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, katakan amin. Ya, saudara, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, siapa lawan kita? Karena kita percaya setiap kehidupan tidak ada satupun yang tidak punya masalah, tetapi berbahagialah orang yang punya masalah karena dia menggantungkan sepenuhnya permasalahannya kepada tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ada tema banyak orang yang sangat lelah
di dalam berusaha mengangkat bebannya sendiri. Ya, ada banyak orang mempunyai trik, mempunyai cara bagaimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Tapi saya mau katakan adalah ada banyak orang juga akan hasilnya itu kalau tidak mengalami sebuah jalan keluar, maka hasilnya dia frustasi, depresi, putus asa, kecewa, ya. Dan ya, ini yang mereka sering dapatkan. Ya. Saya mau ingin memberikan sebuah bukan sekedar wawasan, tetapi sebuah aplikasi kehidupan. Kita hari ini kita berbicara tentang kehidupan. Ya. Sering terjadi karena upaya yang mereka lakukan tidak melibatkan Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa semua orang punya gambar diri masing-masing. Gambar diri di tengah-tengah keluarga, gambar diri di tengah-tengah pelayanan, gambar diri di tengah usaha pekerjaan, studi dan sebagainya. Tapi selama saudara tidak melibatkan Tuhan, saudara akan banyak depresi, frustasi. Ya. Kenapa? Karena memang ayat ini ayat yang familiar. Ayat yang paling sering, tapi sering kali yang sering itu, saudara kita tuh sulit melakukan. Ya, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita bagikan selama kurang lebih 9 tahun. Ya, tapi saya mau hari ini, pagi ini, ya memang ayatnya sederhana. Ya, kata ibunya, Pak itu sangat sederhana. Tapi yang sederhana ini, kalau saudara lakukan, saudara akan melihat sebuah kekuatan, sebuah power dalamnya. Ya. Nah, saudara lihat di dalam Matius 11 ayat 28 ayat 30. Mari kita lihat. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Iya. Dan belajarlah kepadaku. Wow, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes, terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu enak. Ya. Dan bebanku pun ringan. Sering dengarkan ayat ini kan? Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, mari kita lakukan sebuah komitmen dalam diri kita. Sadarilah bahwa kita itu butuh Tuhan dan akui bahwa kekuatan kita terbatas. Ya, sadarilah, ya, bahwa kita itu butuh Tuhan dan kita harus mengakui bahwa kekuatan kita itu terbatas. Itu poin pertama kalau dalam konteks ayat ini. Ya. Yang kedua adalah percaya sungguh-sungguh Tuhan itu ada banyak sekali. Ya, memang ada peralihan. Saya belajar ada peralihan kaki Dian. Yang dulunya kaki Dian itu bagaimana kaki Dian itu berbicara terang Tuhan, bagaimana berbicara power di situ, spirit di situ yang dari Eropa, ya, benua Amerika, benua Eropa itu sedang lari ke Asia dan ke Afrika. Ya, kenapa? Karena memang saudara kalau lihat, ya saya kadang dikirim anak saya, Pak kalau gerejanya besar, tapi yang datang itu kadang-kadang 2 baris. Dikasih foto, dia kirim. Ya, 2 baris. Dan itu cuma dia saja anak muda. Tapi saudara lihat di sini tua muda, ya, ada yang masih remaja, ikut sama-sama merindukan Tuhan. Ya, amin. Nah, percaya dulu sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Ya. Dan percayalah bahwa Dia mempunyai kuasa dan keinginan, itu inisiatif Tuhan. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa,
berbagai cara Tuhan kasih aturan sejak 10 perintah Tuhan, 10 hukum, di situ mereka mengalami banyak kegagalan. Ya. Maka Tuhan kasih solusi dalam Matius 11 ini, ya, bahwa dia itu mempunyai kuasa dan punya keinginan untuk apa? Menolong kita. Dan yang ketiga adalah memilih keputusan yang tepat untuk menyerahkan hidup kita pada pemeliharaannya. Dari 3 poin ini, saya ingin menjabarkan tentang Matius 11 ayat 28-30 ini. Ya, kenapa? Karena saudara perhatikan, kata pertama adalah marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Di dalam Matius pasal 11 ini. Nah, saudara perhatikan. Kalau lihat dari ayat ini, dia mempunyai sebuah latar belakang. Latar belakangnya adalah Yesus sedang berbicara kepada sekelompok orang yang sedang berusaha memikul beban yang mustahil. Ya, jadi ini sejak hukum Musa, ya hukum Tuhan yang dikasih kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan, ini banyak ditambah sama pemuka-pemuka agama Yahudi, dan itu sangat memberatkan bagi mereka. Ya, sudah 10 hukum Musa berat. Ya, kalau engkau mencuri, penggal tanganmu. Ya, kalau engkau membunuh, apalagi 10 hukum firman Tuhan. Ya, ada banyak di situ. Sebuah aturan-aturan yang sulit mereka lakukan. Maka di dalam poin ini, beban berat ditimpakan kepada seorang yang terus memikul beban sendiri sampai mengalami kelelahan. Mereka ingin hidup benar. Tapi kalau mengikuti aturan daripada hukum-hukum dalam perjanjian lama, mereka tidak mampu. Maka Yesus hadir dalam konteks Matius 11 ini. Ya, nanti kita akan bawa dalam konteks per hari ini. Tetapi dalam konteks pada saat itu Yesus menawarkan banyak aturan yang tidak bisa kau lakukan. Ya, sampai air bah masih tidak bisa. Sodom dan Gomora masih tidak bisa. Air bah, Nuh dikirim. Ya, Musa dikirim, tetap tidak bisa. Lalu Yesus datang yang bisa menyelamatkanmu, yang bisa memberikan kau kelegaan, yang bisa menyelamatkanmu, yang bisa membawa damai sejahtera, itu aku. Itu kata Tuhan. Ya. Nah, dalam konteks Matius 11 ini, lalu saya punya kerinduan, bukan punya kerinduan lagi, ya, ada sebuah pemahaman di dalam konteks per hari ini, di akhir zaman ini. Kata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan sekedar hukum Yahudi, tetapi hukum-hukum yang kita lalui dari hari ke hari. Ada banyak orang hidupnya berbeban berat, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan bebannya. Saya mau katakan hanya Yesus jalan keluar. Ya, hanya Yesus yang bisa memberikan kau kelegaan. Hanya Yesus yang bisa meringankan beban. Ya, maka di dalam poin kedua dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. 28, 29, 30 ayat per ayat saya menjelaskan. Ya, kalau dikatakan kata marilah itu, ayo datang. Tuhan mengundang saudara. Artinya kalau undangan, ya, kalau kita lihat undangan, marilah. Artinya Yesus itu tidak pernah memaksa. Sama seperti saudara menikah, kasih undangan buat orang lain untuk datang, ya saudara boleh datang, boleh tidak. Kalau saudara sahabat karib kan ada rasa tidak enaknya. Pasti saudara atau saudara punya keluarga, mungkin jauh. Ya, keluarga saudara menikah, tempatnya jauh. Tapi karena itu hubungan yang intim, hubungan yang akrab, saudara pasti datang. Karena hubungan tali darah. Bagaimana dengan hubungan sahabat karib? Kalau saudara merasa yakin itu datang, saudara akan datang. Tapi kadangkala sudah diundang pakai WA, diundang dengan tertulis, kadang-kadang kita punya alasan, ya saya sakit, ya saya hari ini ada kesibukan,
saya ada di luar kota, ada banyak sekali. Maka kita tidak bisa datang untuk pernikahan mereka, mungkin anak mereka. Nah, Yesus juga demikian. Ketika dikatakan marilah datang kepadaku. Jadi dia tidak pernah memaksa mengundang saudara untuk datang. Ya, itu semua keputusan saudara. Nah, saudara lihat poin kedua ini pikulakuk. Yang kedua dikatakan pikul. Yang pertama dikatakan mari datang. Ya, pikulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ayat 29 ini ya. Pikulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata belajarlah itu mantano. Dalam bahasa aslinya. Ya. Mantano. Mantano itu artinya menambah ilmu, bertambahnya ilmu, belajar sekalipun kita ada di padang gurun. Ya. Kata padang gurun ini saya selalu mengonotasikan arti dalam kehidupan. Kita itu sekolah kehidupan. Seperti orang-orang Israel, orang Yahudi, sekolah kehidupan selama 40 tahun. Ya, di situ mereka betul-betul dididik, mereka betul-betul mengalami didikan Tuhan. Nah, artinya belajar itu kita menambah sebuah pemahaman, pengertian hidup. Bukan sekedar ilmu yang kami pelajari, bukan sekedar itu. Tetapi ini berbicara tentang kalau saudara mengalami sebuah masalah, saudara situ belajar apa sisi baiknya di tengah persoalan. Karena banyak sekali ketika kita mengalami sebuah persoalan, kita nggak mau belajar dari pelajaran itu. Dan kita selalu mengulang hal yang sama. Dan kita selalu berputar-putar di tengah persoalan. Ada orang banyak sekali, dia tidak bisa menang keluar daripada persoalan hidup. Khususnya tentang kepribadian, karakter. Akar daripada karakternya umpamanya emosi. Akar kata yang lain juga mungkin dikatakan di situ minta dihargai. Ada banyak sekali orang kalau mereka tersinggung. Kemarin juga bicara tentang kepimpinan, itu kata tersinggung. Hendaknya kita menjadi seorang pemimpin, jangan mudah tersinggung. Ya, di situ saya dapatkan sesuatu. Kenapa? Karena banyak sekali, ya, ketika kita belajar di sini, seharusnya ada orang yang istilahnya mohon maaf kata, orang yang tinggi hati. Di situ kita belajar. Loh, kok kenapa ya? Ya, kemarin ada seorang pengkhotbah, saya tidak boleh sebut namanya. Dan saya juga melihat, saya mendengar, saya menyimak. Karena memang di situ kami harus tulis di situ nama, nomor, name itu terus di situ pendengar. Kami hanya bisa mendengar saja, artinya ketika dia memberikan sebuah pengertian, menyampaikan siapa dirinya, lalu saya rasa miris sekali. Mirisnya apa? Karena saya pernah baca buku. Ketika dia mempunyai sebuah jemaat itu puluhan ribu, bahkan 20-30 ribu. Kalau dia dengar di YouTube-nya itu sampai ratusan ribu. Lalu pada waktu dia dapatkan sebuah mimpi, ya, dan di situ dia diperlihatkan kenapa kok mahkotanya itu kecil, kenapa kok dia seperti yang lain mendapatkan sesuatu hadiah, upah yang besar. Kenapa kok pribadinya mendapatkan upah yang begitu kecil? Lalu diperlihatkan dalam sebuah mimpi itu. Karena kamu mendapatkan sebuah penghormatan di bumi ini. Kamu minta dihargai. Dia khotbahnya luar biasa. Dia itu banyak melakukan mukjizat dan banyak kesembuhan terjadi. Lalu Tuhan katakan, engkau sudah mendapatkan penghargaan di bumi. Ya. Lalu dia sadar di situ. Dia sadar bahwa segala sesuatu, hormat, pujian itu hanya kepada Tuhan. Kita ini siapa? Dia ini siapa di hadapan Tuhan? Ketika saya mendengar, saya langsung diam. Saya ngomong sama istri saya. Saya katakan, sangat disayangkan. Seharusnya semakin terkenal seseorang harus semakin itu rendah hati.
Karena ilmu yang ditaruh di dalam dia, hikmat-hikmat penjabaran firman, itu bukan pengertiannya. Tetapi itu semua karena Roh Kudus. Jadi kalau hari ini saya bisa khotbah menyampaikan materi, bukan karena kami belajar, tetapi karena Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami. Jadi saudara terima, saudara tidak boleh mengagungkan kami. Tidak boleh mengagungkan saya pribadi. Tapi saudara harus mengagungkan karena Roh Kudus memberikan pengertian bagi saudara. Amin. Belajar. Jadi setiap persoalan itu kita belajar. Itu menambah wawasan kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan pelatihan. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya di situ, dalam bahasa Inggrisnya saya translator. Saya terjemahkan. Untuk mendapatkan pelatihan, kata belajar itu supaya saudara banyak mendapatkan pelatihan kepada dia. Terbiasa untuk menjadi kuat. Ada banyak orang gak biasa ketika ada persoalan. Dia mudah lemah, mudah goyah, ya, mudah sekali jatuh. Ya, makanya kalau siapa namanya, kalau Yusuf itu bukan tengking Potifar, istrinya Potifar, dia harus lari. Ada banyak orang tengking-tengking dalam nama Tuhan Yesus, ya, segala godaan-godaan keluar, tapi dia ada di situ. Tengking-tengking, saudara sudah dengar khotbah, saudara buka dalam nama Tuhan Yesus, ya, film-film negatif, hal-hal konten negatif keluar dalam nama Tuhan Yesus, tapi mata saudara di situ. Bagaimana saudara tengking? Halo, lewatkan, delete, ya, amin. Ada yang masih? Kalau ada yang masih, saudara, mari kita bertobat, ya, untuk mendapatkan pelatihan. Nah, yang ketiga adalah habit. Saya temukan di situ, kata belajarlah atau mentano ini habit, gaya hidup. Jadi gaya hidup untuk apa? Bergantung. Ada banyak orang itu sulit sekali untuk terbiasa menghadapi tantangan gitu. Ya. Dan hari-hari ini, ketika kita melihat persoalan besar, kalau saudara sudah terlatih di persoalan besar, persoalan kecil saudara tidak anggap. Saya ambil contoh, saudara yang punya pemasukan 1 juta per hari. Dulu saya ingat loh ya, saya ingat dulu itu 20.000 satu hari itu besar zaman dulu. Tapi ketika kita mulai pelipat gandaan 1 juta satu hari, ada orang datang bawa belanja 20.000, saudara nggak anggap itu. Itu manusiawinya kita. Ya, manusiawinya kita. Saya nggak berbicara makna rohani. Kalau ada pelanggan saudara datang bawa 10 juta, lalu saudara ada orang yang datang, sudah datang yang merepotin, minta ini dan itu, belanja cuma 10.000. Saudara, saya mau katakan begini, kata bergantung ini, kata gaya hidup, masalah kecil, masalah besar, saudara bisa hadapi. Karena apa? Karena persoalan itu saudara serahkan kepada Tuhan. Ada banyak orang persoalan kecil itu bingung. Ada banyak omset kecil saudara bingung. Ada banyak pemasukan sedikit saudara bingung. Saudara harus tahu konsep gaya hidup saudara. Gaya hidup orang diberkati itu bagaimana? Kecil besar tidak masalah, aku tahu pada waktu kalau aku akan diberkati. Itu konsep. Ya. Tetapi kalau saudara punya habit nggak gosok gigi, ada yang hari ini nggak mandi karena habitnya. Saudara, kalau gaya hidup kita makan 1 hari 3 kali, gaya hidup kita minum. Saya 1 hari itu menjadikan habit buat apa? Minum 1 hari 2 liter. Karena apa? Karena butuh kesehatan. Ya, tapi apakah boleh saya nggak minum? Bisa. Tapi jangan heran. Kalau saudara nggak minum, penyakit muncul. Jadi gaya hidup itu bukan sekedar makan dan minum. Gaya hidup saudara itu, ya kita mungkin mesti berubah pola hidup. Ada sekarang itu, ya sekarang kami harus diatur dengan makanan bergizi, istilahnya makan buah. Hindari makan manis, ya saya ikutin. Karena pola hidup itu mesti dirubah, untuk apa? Kesehatan.
Tapi saya mau katakan, cobalah pola hidup yang saudara bisa lakukan dalam pola makan, itu diubah gaya hidup untuk mencintai Tuhan. Gaya hidup untuk menghadapi persoalan itu tetap tenang. Gaya hidup untuk menghadapi persoalan itu bergantung kepada Tuhan. Coba gaya hidup itu seperti pola kesehatan saudara, saudara rubah untuk apa? Gaya hidup untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Makanya Tuhan ketok. Kalau saudara punya gaya hidup senang sama Tuhan, diketok sekali datang. Kadang kala diketok berkali-kali. Aduh Tuhan, susahnya datang sama Tuhan. Amin. Di sini nggak ada kan? Puji Tuhan. Ya. Nah, habit itu saudara, mari biasakan ketika ada persoalan berdoa. Habit itu bagaimana ketika ada persoalan terus Tuhan berseru kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, bagaimana untuk memunculkan kasih mula-mula saya? Kami sama ibunya, bagaimana caranya? Harus ada persoalan yang kami hadapi. Dan di situ Tuhan, makanya kalau saya dengar lagu tadi, Bapa, Bapa, itu saya menyikmat kata demi kata. Kenapa? Karena saya tahu Bapa itu tidak pernah mengecewakan. Saya tahu persis Bapak saya. Kenapa? Karena saya mempunyai habit untuk bergantung. Untuk apa? Mendengar Bapak itu ngomong. Manusia kita punya kelemahan. Memang kenyamanan membuat kelemahan. Pada waktu saya dalam kelemahan, Tuhan gesek sedikit, goncang sedikit. Ya, saya berharap iman saudara adalah iman yang kokoh. Jangan imannya iman Bethesda. Tunggu digoncang dulu, baru sadar. Ya, saudara baca Bethesda. Ada orang lumpuh, lihat goncangan air, malaikat turun, siapa yang sampai ke sana orang akan sembuh. Tapi mereka ini ada satu pribadi yang lumpuh nggak bisa sampai karena orang berlomba-lomba. Ingin apa? Ingin lihat goncangan. Saya mau katakan, habit saudara, jangan tunggu puasa 30 hari, di situ pasti ada mukjizat, belum tentu juga. Saudara puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu mukjizat datang. Jangan mesti tunggu orang hebat, jangan mesti tunggu pendeta terkenal, baru di situ ada goncangan mukjizat. Saudara, kalau habit saudara bergantung sepenuhnya pada Tuhan, setiap hari ada mukjizat. Betul? Setiap hari ada mukjizat. Karena kita bergantung. Jangan bergantung kepada orang lain. Ya, jangan bergantung kepada gantungan. Nah, saudara lihat, di dalam poin ini, ayat 29 dalam TSI saya senang sekali. Tunduk dan bergantunglah padaku, belajarlah dariku, karena aku rendah hati dan akan memimpinmu dengan lemah lembut, maka kamu akan merasa lega. Jadi poin kedua ini tunduk dan bergantunglah padaku. Beda dengan ayatnya ini. Tapi bukan lain ya. Ya, cuma penjabarannya saja untuk dijelaskan. Nah, kata bergantung kepada Tuhan di dalam pemahaman yang saya dapatkan, orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya, ini dalam kamus Alkitab ya, sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan untuk menghadapi semua keadaan apapun, persoalan apapun, dan bukan pada pengertian atau kebijakan diri sendiri. Banyak orang ketika punya persoalan, dia merasa bahwa Tuhan, bukankah aku melakukan ini, bukankah aku melakukan itu, mana salahku? Ya itu pengertianmu. Tapi pengertian Tuhan, Tuhan ingin menyempurnakan. Ada banyak pengertian-pengertian bahwa saya sudah melakukan apa Tuhan, perintah-perintahmu. Tapi mana jawaban doa Tuhan? Untuk apa aku berdoa? Itu pengertianmu, bukan pengertian Tuhan. Pengertian Tuhan, ya, dia mau dituntun, dia mau percaya sepenuhnya, dia bukan mengerti bahwa aku paling benar dan segalanya dan sebagainya.
Ya, ini kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia. Nah, saudara lihat kata cook. Nah, kita belajar kata cook. Cook ini adalah balok yang dibuat. Ya, kalau kita perhatikan ini ada model tempat untuk tali. Jadi balok itu ditaruh di sini. Cook lembu. Ini kita mesti ada ilustrasinya. Ya. Cook itu dua lembu itu ditaruh cook di kepalanya. Nanti itu kan diarahkan kepada petaninya, diarahkan. Nah, biasanya kalau saudara lihat, apa tujuan Tuhan untuk dikatakan pikul cook? Tujuan Tuhan, maksud daripada ini adalah Tuhan tidak mencoba memberikan orang lain beban atau cook untuk dipikul. Artinya mau atau tidak kembali kepada keputusan kita, itu kembali kepada kita. Karena apa? Dia katakan dia hanya mengundang mereka untuk masuk ke dalam cooknya, marilah dia akan menjadi anggota tim. Karena Yesus sedang mengajar saudara. Untuk apa? Melewati segala beban persoalan. Tapi Tuhan itu mau taruh cook itu supaya kita itu diarahkan cooknya dia. Kita itu mau diatur oleh dia. Nanti kita akan belajar tentang dua lembu ini. Ya. Yang kedua adalah Tuhan memberikan gagasan tentang pekerjaan yang diringankan oleh pertolongannya. Jadi setiap persoalan dengan cook yang diberikan kepada kita itu sedang diajar untuk apa? Untuk setiap beban-beban persoalanmu, aku yang akan menolongnya. Tuhan yang akan menolongmu. Supaya saudara ringan. Artinya, Kristus memerlukan kesadaran kita. Kita butuh Tuhan apa enggak? Enggak butuh ya, no problem buat saudara. Petrus kianiti Yesus sudah dikasih tahu 3 kali. Petrus, kamu akan menyangkalku. Oh enggak guru, biar langit runtuh, tidak. Aku ingatkan kamu Petrus. Tapi apa dia lakukan? Dia menyangkal. Yesus hanya melihat. Yesus tidak perintahkan malaikatnya, jewer Petrus. Tidak. Itu keputusanmu Petrus. Dia melihat Yudas. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping, dia begini. 30 keping, 30, itu harga budak. Dia lihat begini, wah uang. Enggak apa-apa, rabiku kujual. Apa Yesus marah? Ayo malaikat turun, tempeleng itu. Enggak. Kalau kamu jual aku, kamu hianati aku, ya itu keputusanmu. Makanya benar ayatnya, biarkan lalang sama gandum itu berdiri, tumbuh. Nanti pada waktu kelak, mana gandum, mana lalang. Yang gandum taruh ke lumbungku, lalang masuk di pembakaran. Jadi kalau hari-hari ini, saudara mendengar mau tidak, itu keputusan pribadi saudara. Amin. Maaf ya, bolehkah saya sebutkan kata-kata demikian? Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. 2 pribadi, hari ini Tuhan ingat akan aku. Oh, hari ini kau bersama-sama dengan aku. Tapi yang sebelah juga, enggak. Dia enggak mau. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa dari 2 pribadi ini. Siapa yang mau ikut Tuhan, berbahagialah dia. Harga yang harus dibayar tetap ada. Tetapi dia akan menolong jika umatnya merespon untuk bisa diajak bekerja sama. Artinya, harga yang harus dibayar itu apa? Setiap kehidupan, setiap persoalan, setiap kesalahan, setiap tindakan, setiap pola pikir, setiap keputusan, saudara harus terima akibat. Setiap ada sebab, pasti ada akibat. Itu hukum. Setiap apa yang ditabur, itu yang dituai. Setiap apa yang kau tanam, tidak ada tanam pohon mangga itu berbuah durian. Tidak ada. Kalau kau tanam kebaikan, maka kau akan menuai kebaikan. Kalau kau menanam kejahatan, maka kau akan menuai kejahatan itu. Maka ayat ini berkata, saudara, kalau saudara sadar di sini, saya butuh Tuhan. Maka apa yang saudara katakan? Respon. Tuhan minta kerjasama. Karena kok itu perlu kerjasama. Mari kita lihat.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya kasih gambar seorang petani yang membawa 2 buah lembu atau di sini itu sapi namanya. Kerbau juga boleh. Ini ilustrasi. Saudara, Yesus memberikan kuk buat kita untuk kita diajak. Kalau kita ke kanan, maka kita harus ke kanan. Kalau Yesus ke kanan, maka kita ke kanan. Biasanya kalau 2 lembu, ini satu yang ahli, satu ini masih muda. Masih muda itu perlu dibimbing, perlu dituntun. Supaya apa? Ketika yang sudah dewasa, sudah mengerti tentang membajak, dia begitu ke kanan ikut, dia muter, ikut muter. Tapi kadangkala kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ahli, ya lembunya ini, satu ke kanan, satu ke kiri. Ada banyak orang, Tuhan mau ngajar kita ke kanan, kita mau ke kiri. Jangan tersinggung ya, enggak. Tersinggung enggak apa-apa Pak Pendeta. Yang penting aku puas. Diajar. Supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana rendah hati. Bagaimana lemah lembut. Dari tahu. Ketika lembu ini, dia punya mata bajaknya itu. Ditancapkan. Dia menggemburkan tanah. Tanah yang keras itu digemburkan dengan mata bajak. Maka dia butuh yang namanya ini 2 lembu ini, dia butuh untuk apa? Untuk kerja. Terus bekerja, terus bekerja. Dan tanah, sawah, atau tanah yang mau digarap, dia butuh air. Darah yang membuat saudara lemah lembut, rendah hati, hanya butuh Roh Kudus. Air Roh Kudus. Saudara buat baik, saya banyak belajar di situ. Ada banyak orang berbuat baik. Ya, ketika dia katakan yang penting saya berbuat baik, saya masuk surga. Puji Tuhan kalau ngomong kalau saudara ngomong begitu. Tapi dalam konteks Alkitab tidak semudah itu. Mesti dibajak. Jadi apa berbicara mata bajak ini? Itu persoalan. Semakin dalam. Ladang itu berbicara ladang rumah tanggamu. Ladang itu berbicara ladang keluargamu. Ladang itu berbicara mungkin pekerjaanmu, perusahaanmu, apapun. Itu ladang. Saudara kalau menggemburkan tanah itu yang kering itu, butuh sarana air, Roh Kudus itu untuk apa? Untuk menggemburkan. Dari lihat, ditancap ke dalam. Semakin dalam persoalan yang menusuk hatimu, itu semakin saudara dibikin lemah lembut. Ada banyak orang gak mau terima. Semakin dalam tanah itu digarap, semakin kuat benih itu. Benih ditabur. Makanya orang kalau punya persoalan, itu firman banyak masuk. Karena dia sadar bahwa aku butuh Tuhan. Yang paling repot, gak mau dibajak, gak mau diarahkan. Ya. Ada banyak ladang mati. Ada banyak ladang ditumbuhi semak-semak. Ladang gak mau ditumbuhi oleh gandum. Ada banyak ladang yang gak digarap. Tapi saya mau katakan, saudara adalah bait, saudara adalah ladangnya. Ada banyak ladang di dunia ini. Saudara sedang bekerja. Untuk apa? Menggemburkan tetanggamu, menggemburkan anak-anakmu, menggemburkan hati-hati suamimu, menggemburkan hati-hati istrimu, menggemburkan hati-hati orang tuamu yang sehari-hari ini masih keras hati. Butuh kerjasama. Saudara jangan suka makan mie instan, kopi instan, jawaban instan. Kopi instan, jawaban instan, serba instan-tantan. Kenapa? Proses kehidupan saudara, ketika saudara mengalami sebuah tekanan yang begitu dalam oleh mata baca ini, kalau saudara bergantung sama Tuhan,
Karena di sebelah kita itu ada yang menuntun kita. Tidak perlu kita khawatir. Saudara, dilihat. Salah satu hewan selalu lebih berpengalaman dari yang lain. Hewan pertama memberikan arahan, kepemimpinan, bantuan, dan pelatihan bagi anggota tim yang belum terpelajar. Kalau anak-anakmu salah jalan, saudara yang dewasa rohani, ajar dia. Atur dia. Dekatkan sama Tuhan. Jangan tangan yang jalan. Pak pendeta kan ajar, tempeleng enggak apa-apa Pak pendeta ya. Saudara, ajarlah dengan lemah lembut. Ajarlah dengan kasih. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya disiapin rotan. Kadang-kadang kopel itu sabuknya tentara. Kalau pukul itu habis. Semakin keras nangisnya, semakin keras pukulannya. Saudara, tapi hari-hari ini kita tidak bisa mengajar anak-anak kita dengan keras. Saudara harus bawa dalam doa. Amin. Saudara bawa dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntun dia. Masa muda mereka akan dituntun oleh Tuhan. Dan di dalam pengertian lemah lembut ini, itu prause itu begini, kelembutan watak, kelembutan jiwa, itu dalam. Bukan berkata-kata, ya saya mau belajar lemah lembut, bukan. Itu dari dalam, dari lahir yang harus lahir dari bantuan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa watak itu berubah. Tidak bisa berubah. Makanya kalau di luar Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, naik turun watak saudara. Tersinggung saudara itu naik turun, gampang mudah. Itu semua Tuhan lakukan. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara lemah lembut. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara sedemikian. Dan yang kedua, kelemah lembutan terhadap Tuhan adalah watak roh yang kita terima. Ini kalau saya lihat dalam konteks translate dari bahasa Inggrisnya ke Indonesia, kata prause, watak roh yang kita terima tanpa membantah atau menolak. Izinkan Roh Kudus itu membimbing dan menuntun. Kalau saudara disuruh berdoa, saya pernah coba itu. Pada waktu kita berdoa, duduk gitu ya, tempat tidur gitu ya, duduk gitu. Kok rasanya Tuhan, hambaku, aku ingin lebih kau kusuk lagi. Tiba-tiba Tuhan, ya Tuhan, saya mau turun sini Tuhan, saya berdoa di sini. Kenapa? Karena sering kali, kalau doa di tempat tidur itu sering itu. Kalau saudara rohnya kuat, kalau enggak, bantal lebih kuat. Bantal lebih kuat daripada roh saudara. Makanya, jangan biarkan bantal itu menggoda saudara. Kalau tidak, apalagi kalau pakai, ya tempat tidur yang nyaman. Dan lihat, tanpa membantah atau menolak. Jadi kadang-kala Tuhan itu menuntun kita, anakku. Itu sering kali di rohmu itu. Sering kali Tuhan itu berkomunikasi, tapi kadang-kadang kita langsung menolaknya. Tuhan nanti ya, tunggu sebentar Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya molet-molet. Molet-molet itu masih apa ya, bolak-balik di tempat tidur. Malas bangun jam 4 itu malas, bangun jam 5 itu malas. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, ya saudara tidak pernah menolak kata roh. Ya lemah lembut seperti itu, elastis, gampang dibentuk. Yang ketiga adalah orang yang lemah lembut adalah mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri. Itu lemah lembut. Ya. Dia lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Yang keempat adalah kelembutan orang berbuat jahat kepada kita. Berarti kita mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan. Itu kalau dalam bahasa aslinya. Mengizinkannya luka-luka yang mereka timbulkan karena dia menggunakannya untuk menyucikan, memurnikan hati kita. Jadi kalau ada orang yang tusukmu dari belakang, maka kita katakan apa?
balas, begitu. Puji Tuhan. Bisa? Bisa? Ayo kita baca pelan-pelan. Kelemah lembutan terhadap orang berbuat jahat kepada kita berarti kita mengetahui, itu kepekaan roh. Kita mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan untuk orang ngomongin kita. Tuhan izinkan itu. Tuhan tidak kasih kirim malaikat untuk tempelin seperti Herodes. Herodes itu ditempelin mati satu-satunya ayat. Satu-satunya ayat yang ditempeleng malaikat adalah Herodes. Karena ngomong salah. Tapi kalau ada orang lain, teman pelayanan muka, tetangga muka, mungkin teman baik muka, ngomonginmu, maka Tuhan katakan, ya, lewat dia aku diuji. Untuk apa? Rendah hati, lemah lembut. Halo. Kalau digosip, ayo kita balas gosip. Bukan lemah lembut. Lemah lembut itu semakin digosok semakin sip, tapi orang yang lemah lembut semakin digosok semakin nyaman. Bisa? Haleluya, haleluya. Sampai rumah haleluya, haleluya. Ya, karena lebih dominan apa? Wah, kalau nggak balas nggak enak. Kalau orang Jawa bilang nggak enak. Ya, harus dibalas. Ya. Nah, yang kelima adalah kelemah lembutan itu kebalikan dari ketegasan diri. Apa-apa ini prinsipku, apa-apa ini pendapatku, itu kebalikan lemah lembut. Artinya dia mengutamakan bukan kepentingan sendiri. Ingat ada ayat ketika ada orang Samaria dan orang Yahudi. Ya, ketika dia dipukul, lalu dia terluka, maka orang Samaria itu menolongnya. Ya. Tapi banyak orang Yahudi yang hanya lewat begitu saja dan membiarkan dia. Tetapi orang Samaria katanya, dia bawa, dia kasih ke tempat hotel, di situ dia kasih uang, dan kalau kamu kurang, nanti aku akan tambahkan. Ya, artinya dia tidak mementingkan kepentingan sendiri. Ada ayat juga berkata, kalau kamu disuruh jalan 1 kilo, maka kamu harus berjalan 2 kilo. Orang yang lemah lembut tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Dan yang keenam, orang yang lemah lembut sama sekali tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta kok ada begini, baca saja nanti di bahasa aslinya. Ada itu. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Oke. Yang kata rendah hati ini dalam bahasa Latinnya humilitas, atau bahasa Inggrisnya humility. Humilitas itu begini, sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga dengannya seseorang tidaklah mengakuhkan, ya, mengakuhkan, angkuh maksudnya, mengangkuhkan diri sendiri dan tidak pula menyombongkan diri, menganggap dirinya paling benar. Rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tidak melihat siapa dirinya dia. Orang yang rendah hati selalu melihat orang itu artinya kepedulian kita kepada orang lain. Dan saya mau menyampaikan kepada kita semua di sini, hendaklah kita sadar siapa diri kita. Maka ilmu padi itu bagus. Semakin tinggi wawasan kita, semakin kita rendah hati. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita rendah hati. Semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin rendah hati. Semakin tinggi pelayanan saudara, semakin rendah hati. Itu kata humilitas. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam poin keempat, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 30
Ya, Matius 11 ayat 30 terjemahan Bahasa Indonesia berkata begini. Karena kalau kamu tunduk dan bergantung kepadaku, bebanmu yang berat menjadi ringan dan beban yang ku berikan pun ringan. Bergantung. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku. Penundukan itu artinya begini. Kalau kita punya otoritas, ya, suami itu otoritas. Alkitab bilang, hai istri-istri, tunduklah kamu kepada suamimu. Betul ya? Betul ya? Ada yang tanduk suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dan di situ dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Artinya ada kedua sinkron. Saling bergantung di situ. Kata tunduk di sini bukan sekedar kita tunduk itu dipaksa-paksakan. Tunduk itu sikap hati kepada Tuhan. Kita mau supaya sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Artinya kalau kita itu mau menerima kuk Tuhan, itu kita harus ada penundukan. Itu kita mau diarahkan kemana saja. Harus ada penundukan diri. Kalau saudara mau prinsip saudara sendiri kepada Tuhan, seringkali sulit masuk. Makanya di ladang itu, kenapa petani kalau ada batu besar itu mesti disingkirkan. Ada rumput-rumput sisa, itu mesti disingkirkan. Yang ada nanti kalau saudara lihat ya, sebuah ladang ya, di situ ada air, itu namanya air riak tanda tak dalam, kalau bahasa apa namanya di sekolah kita ya, air riak tanda tak dalam. Artinya itu kalau kita lihat di sawah pematang itu tenang. Kenapa? Karena itu tanah itu sudah gembur, itu tinggal ditanamkan benih. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau kita ada penundukan diri, itu sepenuhnya. Tuhan katakan di balik persoalan ini, anak-anakku, kau belajar kepadaku, pasti aku akan menolongmu, pasti aku akan menjawabmu. Itu adalah sikap hati dengan tunduk itu, kita menyerahkan Tuhan. Kalau hari ini aku mengalami sakit Tuhan, kata tunduk itu, kita percayakan penyakit kita kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan penyakitku. Kalau kita punya anak-anak, punya permasalahan, masalah keluarga dan anak-anak, kata tunduk itu adalah, mari kita serahkan kepada Tuhan anakku. Ini Tuhan, persoalan anak-anakku Tuhan. Itu kata tunduk. Ya. Dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Setiap persoalan, kalau saudara mau menyelesaikan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan, seringkali saudara kecewa. Sering-sering kecewa. Adalah baik dan bijaksananya kalau kita mengerti arti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Adalah baik dan bijaksananya kalau kita mengerti arti bergantung dan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kalau orang yang bijaksana mau memikul kuk, mau dibentuk dan belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan bijaksana seperti begini. Yesaya 26 ayat 15. Saudara baca dalam terjemahan baru. Yesaya pasal 26 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Saudara lihat ya. Ini peristiwa Yesaya ini adalah peristiwa di pembuangan. Mereka orang-orang yang sudah diberkati, bangsa yang diberkati. Lalu apa yang terjadi? Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, terpujilah Tuhan, Engkau telah menjadikan bangsa kami suatu bangsa yang besar, Engkau telah memperluas batas-batas negeri kami. Orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, maka batas-batas patoknya itu akan diperluas.
Perhatikan baik-baik cara kerjanya ya. Ketika saudara lihat, pada waktu saudara punya persoalan, saudara datang kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Itu persoalan-persoalan sedikit demi sedikit jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ada saja jalan keluar. Ya, mungkin di situ persoalan apa? Ekonomi kah? Saudara lihat, sampai hari-hari ini Tuhan kasih solusi dan Tuhan kasih jalan keluar. Dan patok-patoknya diperluas. Ya, apa yang dibuat berhasil, Tuhan angkat. Anak-anak, coba lihat, anak-anak muda Tuhan angkat semua. Ya, orang-orang tua, keluarga-keluarganya mengalami pemulihan. Ada banyak sekali Tuhan kerjakan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, terpujilah Tuhan, Engkau telah menjadikan bangsa kami suatu bangsa yang besar, Engkau telah memperluas batas-batas negeri kami. Tetapi di ayat 16 dikatakan begini, ya Tuhan, di dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ini bijaksananya orang yang mengikul Tuhan. Setiap persoalan dia punya hati yang bijaksana, mau ada penundukan diri, mau bergantung kepada Tuhan, punya hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Ketika ada persoalan dia datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan ayat ini, ya Tuhan, di dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka memanjatkan doa kepadamu. Banyak orang punya persoalan sulit datang kepada Tuhan. Saya mau tanya pagi-pagi, bolehkah sebagai hamba Allah, di tengah persoalan tantangan hidupmu, doamu itu digiatkan? Pagi kau cari Tuhan, malam Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua anugerah, jadikan habit, jadikan itu terbiasa. Persoalan besar, ada persoalan kecil. Kemarin itu ada orang cerita begini ya. Ini kesaksiannya kecil. Menurut saya sebenarnya nggak perlu disaksikan. Tapi karena dia sudah menjadi habit untuk bersaksi, persoalan kecil itu dia sampaikan. Lalu kita mendapatkan sesuatu di sini. Rupa-rupanya dia membiasakan diri untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Karena apa? Karena dari kesaksian kecil dia datang kepada Tuhan. Banyak sekali kita sudah terjepit, sudah tidak berdaya, sudah tergeletak, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi tidak bangsa Israel ini. Tapi kalau di dalam konteks di pembuangan 70 tahun, sebenarnya Tuhan banyak berbicara. Ingat 40 tahun padang gurun, kamu sudah sekolah di situ, jangan lagi kembali. Lalu dia memuja, menyembah ilah-ilah lain, dia mencari ilah-ilah lain. Di situ ada korban bayi kembali. Untuk mendapatkan kekayaan mesti dia korbankan, ya, manusia, anak-anak dia korbankan. Lalu Tuhan marah. Dan dibuang dalam pembuangan 70 tahun lagi. Baru lihat apa yang terjadi. Ketika mereka mengalami kesesakan, sekalipun dia pernah diberkati, saudara belajar habitnya begini, naikkan sebuah doa. Belajar mulai hari ini, masukkan dalam doa bagi anak-anakmu. Jangan tunggu persoalan besar, baru kita minta berdoa. Terkadang kita mesti bayar harga daripada perbuatan itu. 17. Yesaya pasal 26 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, mengeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ingat ayat ini baik-baik. Selama kau tidak mengandalkan Tuhan, selama kau merasa lebih mementingkan dirimu sendiri, kau tidak peduli bagi orang lain. Ada orang minta belas pengasihan, Pak, Ibu tolong, saudara tidak menghiraukan. Seharusnya saudara punya makanan segini. Makanya saya selalu berkata belajar sama janda Sarpat. Hanya tepung segenggam.
dia bisa berbagi kepada orang lain. Bahkan dikatakan ayatnya, besok aku mati. Tapi kalau untuk aku bisa menolong orang lain. Ayat ini berkata, aku sudah mengandung. Kalau zaman sekarang tuh hamil anggur katanya. Tapi Alkitab ini lebih sadis lagi katanya. Engkau sebenarnya sudah ngeliat sakit bersalin. Ternyata angin. Ternyata enggak ada apa-apa. Banyak anak Tuhan bekerja keras. Tapi tidak menikmati apa-apa. Banyak engkau sudah membangun pundi-pundi. Banyak engkau membangun deposito-deposito. Banyak engkau membangun kerajaanmu. Selama engkau mementingkan dirimu sendiri. Sama dengan engkau melahirkan. Tapi tidak ada anak keturunan. Tetapi itu angin kata Tuhan. Alkitab berkata begini dalam terjemahan lain. Ya Tuhan, kami merasa kehilangan hadirat-Mu. Selama saudara tidak bergantung memikul kuk untuk meminta arahan Tuhan. Untuk membangun dalam hadirat Tuhan. Saudara mau katakan begini. Alkitab dikatakan, ya Tuhan kami merasa kehilangan kehadirat-Mu. Ada banyak orang yang butuh Tuhan. Ada banyak orang begitu punya persoalan, dia tidak mau cari Tuhan. Dia merasa mampu. Alkitab katakan, aku merasa kehilangan keadaanmu. Kami tersiksa seperti perempuan yang sudah tiba saatnya untuk melahirkan. Yang menjerit-jerit dan menggeliat-geliat karena kesakitan. Tetapi apa yang terjadi? Kami telah menggeliat-geliat kesakitan, tetapi semuanya sia-sia saja. Segala usaha kami gagal, tidak membawa keselamatan pada dunia. Apa yang kau lakukan selama di bumi ini? Kalau kau tidak mengutamakan Tuhan, sia-sia semuanya. Sia-sia. Belum kita belajar Wahyu pasal 3. Sesungguhnya engkau berkata engkau kaya, tapi aku berkata engkau miskin dan papa. Kepada jemaat Laodikia. Kalau saudara tidak memikul bebannya Tuhan, apa bebannya Tuhan? Apa kuknya Tuhan? Jiwa-jiwa. Ada orang sakit saudara cuek. Ada orang susah, saudara cuek. Saudara, kebahagiaan yang kau gapai bukan Tuhan tidak senang. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidupmu, sia-sia. Ilmu kita naikkan standarnya. Dari S1, S2, S3, bila perlu S4, S5, S7. Tapi kalau tidak untuk Tuhan, sia-sia. Sia-sia apa yang kau bangun. Kalau bangun kerajaanmu, saya mau katakan, sia-sia semuanya. Bangun kerajaan Tuhan, makanya Tuhan katakan begini, kau akan mendapatkan kelegaan. Aku akan melegakanmu. Kalau hari ini kau masih menganggap dirimu hebat, dan orang tuamu itu di kakimu, kalau hari ini kau merasa hebat dan orang tuamu di kakimu. Kalau pendeta tidak bisa ngomong, berarti itu kau diizinkan Tuhan ngomong. Penundukan diri, pertama yang kelihatan. Baru yang tidak kelihatan. Mau tunduk sama yang tidak kelihatan kepada Tuhan, tetapi sama orang di rumah kau tidak tunduk. Saya mau katakan, sia-sia kau bangun. Amin. 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 Bolehkah kau saudara menghormati orang tua saudara? Bolehkah saudara menghormati orang tua saudara? Itu kuk yang ditaruh kepadamu. Sejahatnya orang tuamu, hormati dia. Apalagi dia baik. Akan kau bangun sia-sia. Karena kau sedang menanam benih dalam kandungan itu. Benih ketidakpatuhan, benih tidak kependudukan diri. Benih menganggap remeh orang tuamu. Engkau sedang melahirkan sebuah anak keturunanmu kelak.
Dia akan menginjak-injakmu juga. Apa yang kau tanam di ladangmu hari ini, kau akan tuai. Amin. Hormati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindu, mukjizat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kesembuhan-Mu.
Pulihkan kami Bapa, pulihkan kami Tuhan. Ajar kami selalu rendah hati Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang lemah lembut. Ajar kami tunduk kepadamu. Ajar kami menghargai dan menghormati-Mu. Yesus Tuhan, ajar kami saat ini. Ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan. Supaya hidup kami berguna Tuhan. Supaya hidup kami bermanfaat bagi-Mu. Kiala rabasak al arabayas akat. Kiala rabayas akat al arabayas. Kiala rabayas akat al. Kiere shene la 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 la. Kiala rabayas akat. Kiala rabayas akat al arabayas. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu yang kami perlukan Bapa. Satu jamahan saja Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Roh Kudus bertatalah dalam kehidupan kami. Engkau yang mengubah kami. Engkau yang memperbaharui Tuhan pikiran dan hati kami. Betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami kagum Bapa akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami kagum Tuhan akan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian yang baru Bapa. Dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dari kemenangan yang satu Tuhan sampai kemenangan Tuhan yang selanjutnya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus.
Berkati, kami percaya setiap kehidupan kami akan mendapatkan berkat dan membawa berkat kepada hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala firman yang kami dengar kami akan lakukan, dan kami percaya firman itu akan membuat kami hidup dalam kemenangan. Kekuatan bergantung kepada Tuhan akan berdampak kepada setiap jemaat kami di tempat ini. Segala sesuatu mereka akan menerobos pintu-pintu yang tertutup. Segala penghalang-penghalang berkat akan dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kegagalan itu semua ditolak. Penyakit, kutuk-kutuk penyakit kegagalan dan kutuk-kutuk kebangkrutan kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin diberkati. Jemaat-Mu semakin hari mendapatkan kesehatan yang sejati. Terima kasih Bapa, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah ladang-ladang-Mu, apa yang dikerjakan di tangan-Mu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya, sehingga Engkau diberkati di bumi, diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.